Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Bapak Muhammad Saiful Akbar. Di sini kita akan membahas materi bab yang selanjutnya, yang berikutnya, mengenai materi hubungan internasional, tapi di sini ada titik tekan yang pertama itu adalah di politik luar negeri Indonesia terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tujuan utama dari materi yang akan hendak diajarkan ini yakni berupa anak-anak ataupun para peserta didik mengetahui bagaimana khususnya Indonesia menjalankan politik luar negerinya. Nah, di sini juga peserta didik diminta untuk memahami bagaimana prosedur dan bagaimana memahami teknik hal-hal yang berkenaan dengan politik luar negeri. Seperti itu. Oke, kita masuk saja ke materi yang pertama, yakni tentang politik luar negeri Indonesia. Nah, politik luar negeri sendiri itu memiliki beberapa dua definisi. Ada yang pertama definisi yang dinyatakan oleh Valerie M. Hudson, mengatakan bahwa yang namanya hubungan internasional atau di sini politik internasional adalah tentang politik luar negeri untuk menjadi panduan, utamanya adalah titik tekannya adalah panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat dan bermusuhan dan dengan negara-negara lain khususnya. Nah, di sini tuh sebenarnya titik tekannya lagi ada subdisiplin. Jadi subdisiplin tentang HI yang membicarakan tentang politik baik untuk bersahabat ataupun bermusuhan antar negara. Jadi ya namanya politik luar negeri ya bisa ujungnya berteman ataupun bermusuhan seperti itu menurut Valerie M. Hudson. Tapi kalau menurut rencana strategis pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia dinyatakan bahwa yang namanya politik luar negeri Indonesia sendiri itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan internasional. Jadi dalam Reinstra ini ditekankan bahwa yang namanya politik luar negeri itu adalah sebuah upaya nyata dari bangsa Indonesia ataupun yang diambil oleh pemerintah untuk berhubungan atau berinteraksi dengan berbagai negara. Dalam hal ini tujuannya hanya untuk mencapai tujuan nasional, baik itu untuk memperoleh kemakmuran ataupun memperoleh kesejahteraan. Nah, itu definisi dari politik luar negeri dari Republik Indonesia atau secara umum. Nah, landasan politik luar negeri Republik Indonesia itu ada tiga. Adalah yang pertama ada landasan IDIL, yang kedua landasan konstitusional, dan yang ketiga ada landasan operasional. Landasan IDIL adalah landasan yang berkenaan dengan dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Nah, IDIL sendiri itu diambil dari kata ideologi dan di sini landasan politik luar negeri Indonesia secara landasan IDIL adalah Pancasila. Karena Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia dan di sini juga terkandung nilai-nilai yang menjadi kesepakatan antar kesepakatan bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai luhur yang akan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah landasan konstitusional. Ini landasan yang bermuara pada dasar-dasar negara. Nah, di sini konstitusi sendiri itu adalah pola yang dibangun dari negara Indonesia. Nah, pola ini tercetuskan dalam landasan politik luar negeri itu dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan landasan konstitusional ini adalah landasan yang secara yuridiksional atau secara yuridiksi dapat menjadi landasan hukum yang sah bagi politik luar negeri Indonesia. Dan yang terakhir adalah landasan operasional. Dan landasan operasional ini adalah landasan turunan. Nah, jadi sebetulnya dari landasan IDIL nanti melahirkan landasan konstitusional dan landasan konstitusional sendiri itu juga melahirkan landasan operasional ataupun aturan-aturan yang melandasi politik luar negeri Indonesia secara
secara lebih detail lagi. Nah, di sini untuk landasan operasional politik luar negeri Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri Indonesia. Lalu ada Kepres atau keputusan Presiden juga itu menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, dan terakhir adalah Peraturan Menteri Luar Negeri. Nah, jadi sebetulnya kalau kalian tahu sendiri, Peraturan Menteri Luar Negeri juga ini punya kekuatan yang cukup kuat gitu untuk mengatur misalnya tuh contoh kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia ataupun dalam berdiplomasi dengan negara-negara luar. Oke, itu landasan politik luar negeri Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah tujuan politik internasional Indonesia. Tujuan yang pertama adalah melindungi NKRI. Lalu yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, karena jika mau bertahan ya kita harus berpolitik secara internasional. Kalau melindungi NKRI tadi itu intinya adalah melindungi itu tidak hanya secara internal tapi secara eksternal juga penting. Jadi itu ada salah satu tujuan politik internasional itu dalam menggalang kekuatan untuk negara kita sendiri. Lalu yang ketiga, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jelas, karena dari politik internasional ini masyarakat atau warga negara Indonesia itu bisa berinteraksi dengan berbagai negara dan itu bisa menciptakan kemakmuran. Lalu yang keempat, menciptakan bangsa yang aman dan damai. Nah, dari politik internasional kita bisa menyelesaikan berbagai masalah itu melalui diplomasi dan melalui cara yang damai. Jadi itu bisa membuat negara kita itu menjadi damai dan aman juga. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini sesuai sekali dengan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi karena untuk melaksanakan ketertiban ini ya otomatis harus ikut andil juga dalam berpolitik secara internasional. Lalu yang berikutnya, ini pentingnya politik internasional bagi Indonesia. Yang pertama itu adalah menyambung kehendak nasional ke dalam dunia internasional. Jadi apapun keinginan bangsa Indonesia, jika hendak disampaikan ke dunia internasional ya harus melalui politik internasional. Lalu yang kedua, pembela dan pengabdi kepentingan nasional. Jadi ketika ada gangguan-gangguan yang dilancarkan oleh berbagai negara kepada negara kita, menggunakan politik internasional ini untuk salah satunya membela dan mengabdi kepentingan nasional. Jadi jika ada pejabat kita di luar negeri ataupun mewakili negara kita tapi tidak mendukung kepentingan negara kita, itu bukan perwakilan kita, pasti itu adalah pengkhianat bangsa. Dan terakhir adalah memelihara persatuan dan kesatuan terhadap dunia internasional. Jadi ketika kita ingin menjaga perdamaian dunia, maka kita juga harus ikut andil di dalamnya dan harus juga memelihara di dalamnya tentang bagaimana nilai-nilai perdamaian secara internasional. Itu tujuan dan pentingnya politik internasional. Prinsip politik luar negeri Republik Indonesia itu ada 6. Ada 6. Nah, prinsip yang pertama itu bahwa Indonesia selalu menjalankan politiknya secara damai. Nah, secara damai itu dalam artian di mana langkah-langkah yang diambil, kebijakan-kebijakan politik yang diambil secara internasional itu harus damai bagi semua. Tidak boleh menggunakan kekerasan fisik ataupun kekerasan militer untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kedua, menghargai dan menjalin persahabatan. Indonesia sangat merupakan negara yang ramah bagi berbagai negara ketika mereka mau menghargai dan menghormati persahabatan yang dibangun antara kedua negara. Contoh di sini ada Bapak Jokowi dengan Vladimir Putin. Nah, ini adalah Bapak Presiden Rusia yang menjalin kerjasama yang sangat baik dengan Indonesia. Lalu yang ketiga, memperkuat hukum internasional. Jelas di bab tentang hukum internasional, salah satu bentuk untuk memperkuat hukum internasional adalah melalui diplomasi dan hubungan bilateral dan multilateral dengan berbagai negara. Ini menjadi poin penting dalam membangun hukum internasional yang kuat. Lalu yang keempat, mempermudah pertukaran pembayaran internasional. Jelas, jika ada suatu negara yang saling mempermudah politik luar negerinya, maka untuk transaksi ekonomi luar negeri juga itu akan semakin mudah. Contoh karena nilai valuta asing dari berbagai negara, mata uang itu akan bercampur aduk dan di situ terjadi pertukaran uang yang sangat mudah. Jadi ketika
orang Indonesia mau membeli barang-barang dari Rusia ataupun mau membeli barang-barang dari Amerika atau Korea, itu akan lebih mudah. Termasuk ketika kita juga akan menjual barang. Ketika menjual barang ke luar negeri juga akan lebih mudah karena kita pembayaran internasional sudah dipermudah melalui politik internasional yang dibangun oleh Indonesia dengan berbagai negara. Lalu yang kelima, membantu mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial ini tidak hanya secara internal, tapi secara global. Jadi mewujudkan keadilan sosial ketika kita memiliki kepedulian yang sama terhadap manusia di berbagai bangsa, maka kita juga di situ mau membantu mewujudkan keadilan secara bersama. Dan yang terakhir, prinsip Indonesia adalah selalu menyokong perjuangan kemerdekaan negara-negara yang terjajah. Nah, di sini negara-negara terjajah seperti apa? Contohnya adalah Palestina, di mana dia masih belum dikategorikan negara yang merdeka. Mengapa demikian? Karena masih ada pengganggu ataupun melakukan, maksudnya negara-negara yang masih melakukan penjajahan di atas dunia. Indonesia selalu berkomitmen untuk membantu negara-negara yang masih dalam kondisi belum merdeka. Dalam arti belum merdeka ini bukan berarti memecah belah negara lain untuk memerdekakan suatu wilayah, tidak. Tapi maksudnya di sini yang betul-betul memang dia itu dari dulu sudah ada negaranya tapi kondisinya tidak merdeka karena berbagai pihak ataupun aspek gangguan yang mereka alami seperti itu. Nah, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia itu ada dua, yaitu bebas dan aktif. Ini selalu menjadi moto politik luar negeri Indonesia, ini bebas aktif. Yang pertama bebas. Politik Indonesia itu selalu bebas, mau menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan Indonesia. Kita tuh selalu bebas dan apa maksudnya tidak memihak beberapa pihak saja, tidak, tapi kita tuh coba netral, menjadi pihak yang netral. Nah, dulu ketika ada perang dingin antara blok barat dengan blok timur, Indonesia memilih untuk membentuk suatu gerakan baru, yakni gerakan non-blok yang tidak memihak blok manapun. Tapi memang menjadi kelemahan dari sifat bebas ini adalah kita tidak punya sekutu yang kuat karena kita menganggap semua negara yang baik terhadap kita itu adalah sekutu bagi kita. Dan yang kedua adalah pelaksanaan politik secara aktif. Jadi selain bebas juga kita tuh aktif di mana-mana, mau itu dalam lingkup regional, internasional, ataupun secara bilateral atau multilateral. Itu Indonesia itu sangat aktif dan concern dalam berbagai kegiatan-kegiatan internasional. Justru itu dianggap sangat positif sekali bagi berbagai negara karena dia itu tidak hanya bebas dalam artian tidak menentukan sikap, tapi dia itu bebas menentukan sikap dan aktif juga dalam sikap yang saat dia pilih. Itulah politik luar negeri Indonesia. Oke, itu materi tentang politik internasional. Yang sekarang kita masuk adalah ke materi tentang hubungan internasional. Nah, secara definisi itu ada 4 yang ada di dalam kurikulum kita yang akan Bapak coba jabarkan. Yang pertama itu adalah definisi menurut Charles M. McLean. Menyatakan bahwa yang namanya hubungan internasional itu adalah keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Jadi keadaan-keadaan yang saling support satu sama lain itu melakukan interaksi yang secara concern dan baik antar berbagai negara. Jadi di sini adalah keadaan yang relevan. Intinya menurut Charles M. McLean. Yang berikutnya menurut Suarsisto Sunario. Menurut Suarsisto Sunario, hubungan internasional sendiri itu adalah interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu termasuk studi keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Jadi ketika tadi menurut Charles itu adalah keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi, kalau menurut Sunario ini adalah kesatuan sosial. Jadi ada titik poinnya yaitu ketika ada keadaan yang relevan dan mengelilingi interaksi itu harus ada juga kesatuan-kesatuan sosial yang berhasil dibangun. Terus menurut Tim Netson mengatakan bahwa yang namanya hubungan internasional itu adalah bagian dari kajian dari ilmu politik yang menekankan pada aspek komponen hubungan internasional yang meliputi politik internasional, organisasi administrasi internasional, dan hukum internasional. Jadi dalam ilmu politik itu ada turunan-turunannya. Yang pertama itu adalah politik, ilmu politik, hubungan apa dari, dan di situ juga di dalam ilmu politik itu berbagai cabang, ada ilmu pemerintahan, ada demokrasi, ada tentang hubungan internasional. Dan situlah yang menjadi titik poinnya bahwa yang namanya hubungan internasional itu adalah bagian dari ilmu politik.
Dan yang terakhir menurut Suwardi Wiraatmaja menyatakan bahwa yang namanya hubungan internasional itu adalah segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Jadi berbagai macam hubungan sih intinya interaksi, tapi antar kelompok bangsa dengan masyarakat dunia. Jadi misalnya masyarakat Indonesia dengan masyarakat Palestina ataupun masyarakat Indonesia dengan masyarakat berbagai belahan dunia yang lainnya dalam bergaul ataupun berinteraksi. Itu definisi hubungan internasional. Oke, tujuan hubungan internasional itu ada 5. Yang pertama itu membentuk suatu persahabatan jelas. Dengan adanya hubungan internasional kita tuh saling membentuk persahabatan satu sama lain. Jadi ketika sudah bersahabat kita akan lebih mudah untuk melakukan interaksi ataupun jejaring ekonomi. Terus yang kedua mempertahankan dan melindungi bangsa jelas. Ketika negara kita bersahabat dengan negara lain ya kita tidak pasti akan seminimal mungkin untuk memiliki musuh. Dan itu akan lebih mudah untuk mempertahankan dan melindungi bangsa. Lalu yang ketiga memperoleh kemakmuran. Jelas ketika komunikasi dan interaksi antar bangsa lebih mudah, itu proses perdagangan atau perekonomian akan lebih mudah juga. Dan untuk memperoleh kemakmuran itu akan lebih mudah juga bagi bangsa Indonesia. Yang keempat meningkatkan perdamaian internasional. Perdamaian ini adalah topik yang selalu hangat dalam bidang hubungan internasional. Mengapa demikian? Karena perdamaian ini banyak yang menggalakkan, tapi justru dunia itu semakin tidak damai. Maka daripada itu Indonesia selalu berkomitmen dengan hubungan internasionalnya untuk selalu mendorong yang namanya perdamaian internasional. Jadi ketika ada konflik-konflik internasional, Indonesia selalu mencoba menengahinya dan menyelesaikannya, termasuk permasalahan antara negara kita dengan negara lain juga mencoba diselesaikan dengan politik damai. Dan yang terakhir, tujuan hubungan internasional adalah meningkatkan persaudaraan. Nah, meningkatkan persaudaraan itu lebih daripada persahabatan. Jadi ketika kita sudah bersaudara, kita tidak ada apa maksudnya dusta di antara kita. Gitu. Jadi intinya itu meningkatkan persaudaraan itu lebih menekankan kepada bahwa negara kita dengan negara mereka atau negara kita dengan negara dan dengan bangsa dunia itu adalah satu. Kita adalah sama-sama masyarakat dunia yang saling menjaga keamanan dan perdamaian di dunia ini. Nah, macam-macam kerjasama internasional. Kemarin di hukum internasional, di materi hukum internasional sudah sedikit disinggung mengenai perjanjian internasional. Nah, di sini akan lebih detailnya, di mana yang pertama kerjasama internasional itu ada 2. Ada yang pertama kerjasama bilateral dan ada kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral ini punya ciri khas. Yang pertama adalah sektornya khusus. Sektornya khusus, di mana sektor khusus ini adalah sektor yang dibahas itu biasanya adalah sektor yang sangat apa ya tertutup gitu, bisa dibilang tuh kayak sektor yang tidak bisa dibahas oleh semua dalam maksudnya dalam forum-forum besar enggak. Contohnya adalah pertahanan, terus sektor keimigrasian, diplomasi itu adalah sektor yang khusus. Terus yang bersifat tertutup, jadi hanya boleh dilakukan oleh 2 negara saja. Lebih di antara 2 negara itu bukan bilateral. Bilateral itu ciri khasnya hanya 2 negara yang melakukan komunikasinya. Yang terakhir melalui diplomatik terbatas. Maksudnya diplomatik terbatas ini, pejabat yang bisa melakukan bilateral itu bukan pejabat yang sembarangan. Di negara kita tuh hanya 2. Ada 3. Yang pertama itu presiden, yang kedua menteri luar negeri, yang ketiga itu adalah duta besar. Duta besar negara kita di berbagai negara itu adalah kerjasama bilateral yang boleh melakukan kerjasama bilateral. Jadi di Kementerian Luar Negeri Indonesia itu kan banyak tuh PNS-PNS-nya. Nah, yang boleh melakukan diplomatik bilateral itu hanya setingkat presiden, menteri luar negeri, dan duta besar. Selebih dari itu tidak bisa. Nah, beda lagi dengan multilateral. Kalau multilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Sektor yang dibahas biasanya umum, bersifatnya kayak pendidikan, budaya, terus kerjasama teknologi, kerjasama ilmu pengetahuan itu lebih ini gitu, lebih sektornya lebih umum. Terus yang dibahas juga sektor yang bisa terbuka. Jadi boleh lebih misalnya ketika ada kerjasamanya multilateral itu hanya dibangun oleh 5 negara, tapi di masa mendatang itu boleh masuk. Jadi nambah lagi itu boleh kalau dalam kerjasama multilateral. Dan terakhir melalui diplomatik yang tidak terbatas. Tidak terbatasnya itu apa? Jadi
orang yang bukan duta besar ataupun menteri luar negeri ataupun presiden bisa melakukan kerjasama multilateral. Nah, di sini sifatnya biasanya lebih fleksibel gitu untuk pemilihan orang yang mewakili. Lalu yang berikutnya di sini adalah perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional itu dibagi 4. Jadi yang pertama berdasarkan subjeknya itu perjanjian internasional ada yang antar negara, negara dan subjek hukum lainnya. Jadi kan ada negara, subjek hukum kan ada 6 nih. Nah, negara dengan subjek hukumnya entah itu negara dengan Palang Merah Internasional atau ICRC, terus antara negara dengan organisasi internasional ataupun dengan subjek hukum yang lainnya. Dan subjek hukum selain negara, dan di sini juga perjanjian internasional bisa nih antara Palang Merah Indonesia dengan Palang Merah Swiss, Palang Merah Indonesia ataupun dengan Palang Merah Amerika, itu bisa. Jadi antara subjek selain negara. Contohnya multinational corporate juga bisa antara perusahaan yang satu dengan perusahaan di negara lain itu bisa melakukan ini. Terus perjanjian internasional secara isinya. Secara isinya itu ada 5. Yang pertama itu berisi tentang politik, yang kedua tentang ekonomi, yang ketiga tentang hukum, yang keempat batas wilayah. Biasanya yang ramai itu batas wilayah juga ramai juga sih, karena di situ menentukan patok-patok misalnya zona ZEE-nya di suatu negara itu kayak gimana. Dan terakhir itu kesehatan. Isinya juga kesehatan, apalagi di tengah pandemi yang sedang kita alami ini COVID-19, itu kesehatan juga menjadi poin yang cukup penting. Terus dari proses pembentukannya, nah ini kemarin di perjanjian internasional sudah sedikit disinggung, ada yang dibuat secara klasikal dan ada yang dibuat secara simple. Nah ini yang klasikal itu yang penting. Biasanya proses pembentukannya kalau penting itu diadakan secara baik gitu. Maksudnya dalam artian tuh si proses pembentukannya itu melibatkan banyak banget subjek hukum dan berbagai pihak gitu. Kalau yang sederhana biasanya ini kalau penting itu bentuknya tuh forum besar gitu yang menggunakan sidang gitu penting. Kalau yang sederhana itu biasanya hanya duduk bareng dan itu biasanya bentuknya itu bilateral gitu kalau yang sederhana. Terus secara fungsinya itu ada 2. Yang pertama membentuk hukum dan yang kedua itu adalah khusus. Nah, membentuk hukum ini yang di hukum internasional itu pernah disebut sebagai law making treaty, di mana sebuah perjanjian yang akan melahirkan hukum-hukum yang lainnya. Kalau yang khusus ini hanya untuk permasalahan itu saja dan tidak menimbulkan efek hukum. Itu yang secara khusus fungsinya. Oke, pentingnya hubungan dan kerjasama internasional. Jadi dengan adanya kerjasama internasional ini makin memudahkan kita, bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita luhur negara kita. Jadi salah satu yang terlebih lagi untuk tujuannya dalam hubungan internasional itu adalah menciptakan perdamaian dunia. Itu sudah jelas sekali supaya negara kita ataupun di dunia ini tidak ada lagi perang, tidak ada lagi sengketa-sengketa yang melibatkan yang diselesaikan melalui militer. Oke, dan ini peranan Indonesia untuk perdamaian dunia. Di sini ada tentara Garuda yang sedang memberikan perlindungan di berbagai negara terhadap kontribusinya. Yang pertama melalui hubungan internasional ini, Indonesia itu kontribusinya dalam dekolonisasi ini jangan sangat jelas sekali. Dekolonisasi itu jadi mencoba menyokong negara-negara yang masih terjajah dan untuk menjadi negara yang merdeka. Terus terlibat aktif dalam pelaksanaan ketertiban dunia. Jelas ini salah satu buktinya adalah mengirimkan tentara negara kita ke berbagai negara-negara, ke wilayah-wilayah yang rawan konflik. Terus aktif dalam konferensi PBB. Jelas dalam United Nations General Assembly itu bahwa Indonesia itu sering aktif sekali dalam menyuarakan pentingnya perdamaian bagi dunia dan itu sangat aktif gitu. Terus tercatat juga sebagai anggota governing bodies. Jelas Indonesia itu sering menjadi pejabat-pejabat di berbagai organisasi di bawah naungan PBB. Contoh salah satunya kita pernah menjadi pejabat di Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Terus pernah menjabat juga di ILO, International Labour Organization, atau misalnya FAO, ataupun UNICEF, itu kita pernah. Terus yang terakhir adalah membantu usaha tercapainya pelucutan senjata. Pelucutan senjata ini khususnya di negara-negara yang rawan konflik, di mana yang warga negaranya itu punya senjata secara ilegal. Nah, kita mencoba membantu
untuk meluncurkan senjata yang dimana itu bukan peruntukannya gitu seperti itu. Oke, terima kasih. Ini untuk video pertama. Mari nanti kita lanjutkan lagi di video yang kedua yang akan lebih banyak membahas tentang korps diplomatik dan korps konsuler dan akan membahas juga tentang organisasi-organisasi internasional yang ada di dunia yang diikuti oleh Indonesia. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.